ngerasa kayaknya pasar tuh sengaja ngelawan kita? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Pertanyaannya, kenapa kok banyak banget trader retail yang rugi? Nah, kali ini kita bakal bongkar jawabannya, yang ternyata bukan cuma soal strategi trading Anda, tapi tersembunyi di dalam struktur pasarnya sendiri. Oke, kita mulai dari data yang jujur aja bikin kaget. Badan regulator sekelas FCA di Inggris dan ESMA di Eropa, itu laporannya konsisten loh. Antara 74–89% akun trading retail itu rugi. Ini bukan main-main ya. Ini bukan opini, tapi fakta statistik yang keras banget. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Apa semua kerugian ini murni karena tradernya jago atau enggak? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ngumpat di sistem pasarnya yang bikin lapangan permainannya jadi miring sejak awal. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Coba bayangkan begini, gimana kalau tingkat kegagalan yang tinggi ini bukan sekedar kumpulan orang yang gagal, tapi emang sebuah fitur bawaan dari sistemnya, bukan bug tapi emang sengaja didesain begitu. Poin paling pentingnya tuh gini, arsitektur pasar finansial, apalagi forex, dari sananya emang udah dirancang buat bikin pemain kecil kayak kita-kita ini kurang diuntungkan. Jadi, kerugian itu sebetulnya adalah konsekuensi logis dari cara sistem ini dibangun. Biar ngerti kenapa bisa begitu, kita harus lihat gimana caranya likuiditas itu mengalir. Anggap aja ini kayak air terjun likuiditas. Ini metafora yang pas banget buat ngejelasin hierarki atau tingkatan di pasar. Istilah kerennya itu asimetri struktural. Gampangnya gini, lapangannya tuh miring. Ada pemain yang dari awal udah punya keuntungan, entah itu dari sisi kecepatan, akses ke informasi, atau likuiditas. Nah, ini dia visualisasi air terjunnya. Di paling atas ada bank-bank Tier 1. Mereka ini sumber mata air likuiditasnya. Dari situ airnya ngalir ke bawah, ke hedge fund dan penyedia non-bank lainnya. Terus ngalir lagi ke broker retail Anda yang tentu aja nambahin markup sedikit. Dan akhirnya di dasar air terjun ada siapa? Ada kita. Tiap tingkat ngambil untung dikit, yang artinya kita di paling bawah pasti dapat harga yang paling kurang menguntungkan. Jadi, gimana para pemain besar di puncak air terjun ini main? Wah, mereka nggak main dengan aturan yang sama kayak kita. Yuk, kita bedah cara main mereka. Kutipan ini, wah, ngena banget. Institusi itu bukan cuma bereaksi sama harga. Mereka itu sengaja gerakin harga buat tujuan tertentu. Tujuannya apa? Ya buat nyari likuiditas, biar order raksasa mereka bisa dieksekusi. Ini masalah utama mereka. Kalau sebuah bank mau beli 500 juta dolar, mereka nggak bisa asal klik buy. Kalau itu dilakuin, harganya bakal langsung terbang sebelum semua order mereka keisi. Itu namanya slippage. Makanya, mereka harus pinter-pinter. Terus, likuiditas yang mereka cari itu datangnya dari mana? Jawabannya, dari kita, para trader retail. Mereka tuh udah hafal di mana kita biasa naruh stop loss. Persis di atas resisten, sedikit di bawah support, atau di sekitar angka bulat. Titik-titik ini jadi target empuk, kayak kolam likuiditas yang siap disapu bersih. Diagram ini nunjukin dengan jelas banget asimetri lainnya. Satu penyedia likuiditas, katakanlah bank besar, itu berhadapan sama ribuan order dari trader retail dalam waktu bersamaan. Buat mereka, ini resiko. Cara mereka ngelola resiko itu, ya dengan melebarkan spread, nolak order kita, atau masih kita slippage, apalagi pas pasar lagi heboh. Gampangnya, kerugian kita itu udah masuk dalam model bisnis mereka. Mungkin Anda mikir, kan saya juga bisa akses data order flow. Nah, disinilah letak perbedaannya. Punya data doang itu nggak cukup. Keunggulan institusi itu ada di infrastruktur mereka yang nilainya miliaran dolar, algoritma super canggih, koneksi fiber optik, dan tim analis kuantitatif yang bisa eksekusi berdasarkan data itu dalam hitungan milidetik. Kita jelas kalah start. Dan ini bukti kalau cara mereka ngelola risiko itu beda level. Mereka nggak cuma pakai satu jenis margin kayak kita, mereka punya lapisan pelindung. Ada margin awal buat jaga-jaga, margin variasi buat penyesuaian harian, dan margin pemeliharaan biar nggak kena bencana. Ini manajemen resiko kelas berat. Oke, gambaran yang kita lihat tadi emang kedengerannya agak suram ya. Tapi tujuannya bukan untuk bikin kalian putus asa, justru sebaliknya, buat ngasih kalian senjata. Sekarang kita udah paham masalahnya. Yuk kita cari solusinya. Ini adalah mindset paling penting yang harus kalian pegang. Stop. Berhenti coba-coba ngalahin hedge fund atau bank besar. Tujuan kita bukan buat ngalahin mereka, tapi buat pinter-pinter navigasi di lingkungan yang mereka ciptakan, dan yang paling penting, bertahan buat trading lagi besok. Terus gimana cara mainin permainan yang berbeda itu?
Ini ada 4 langkah praktis. Pertama, kerjain PR Anda. Cari tahu di mana jebakan kemungkinan besar dipasang. Kedua, dan ini nggak bisa ditawar, atur resiko seketat mungkin. 1-2% itu udah maksimal. Ketiga, ini kuncinya. Sabar. Jangan ikut-ikutan panik pas ada lonjakan harga. Tunggu sampai debunya reda dan arahnya benar-benar kelihatan. Dan keempat, bikin jurnal. Pahami diri Anda sendiri. Itu senjata paling ampuh. Ujung-ujungnya, ini semua soal mental. Disiplin itu pertahanan nomor 1. Sabar nungguin momen yang pas, nggak semua gerakan harga itu harus ditradingin. Dan yang paling penting, jangan pernah bales dendam ke pasar setelah rugi. Itulah kredo para trader yang bisa bertahan jangka panjang. Jadi, saya tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Sekarang, setelah kita sama-sama intip ke balik layar dan paham hierarki pasarnya, gimana kalian akan merubah pendekatan trading kalian? Anggap aja pengetahuan ini bukan buat nakut-nakutin, tapi sebagai peta baru buat navigasi di medan perang ini dengan lebih cerdas.